saat dulu, proses dulu itu saya tidak, saya mencari informasi itu minim, saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung, harus percaya sama siapa gitu. Itu sih. Termasuk Liga Akbar. Mungkin termasuk dia juga mungkin. Liga Akbar pernah dengar nggak namanya dulu? Nggak pernah sih. Jadi memang balik lagi Mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luaran sana tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah ini bukan temennya, nggak pernah tahu. Untuk mengetahui informasi terkini dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita akan tersambung bersama jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Mapolda Jawa Barat. Vida, apa yang menjadi agenda pemeriksaan saksi hari ini? Ivo dan juga saudara, hari ini sekitar pukul 13 yang tadi ayah dari almarhumah Vina didampingi oleh kakak dan juga sejumlah kuasa hukumnya ini mendatangi Mapolda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Tadi kami pihak media ini menanyakan apa kiranya yang akan digali oleh penyidik terhadap kemudian ayah dari almarhumah Vina. Namun memang pihaknya mengaku belum tahu kira-kira apa yang akan digali oleh penyidik. Meski begitu kakak dari Vina ini menyebut bahwa kemungkinan pemeriksaan ayah dari Vina sebagai saksi ini untuk menggali bagaimana awal mula kejadian pada saat pembunuhan Vina 8 tahun lalu. Dan Ivo, selain pemeriksaan saksi dari ayah Vina yang diagendakan oleh penyidik Polda Jabar hari ini tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini juga mendatangi Polda Jawa Barat. Tujuannya Ivo dan juga saudara, ada sekitar 60-an begitu ya tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang datang ke Polda Jabar siang hari ini. Ini adalah untuk meminta salinan BAP dari penetapan tersangka Peggy Setiawan dan juga salinan BAP barang bukti yang disebut disita oleh penyidik hingga saat ini. Selain itu, selain meminta salinan BAP, kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini juga akan mengajukan penahanan begitu ya untuk Peggy Setiawan. Ada beberapa alasan Ivo dan juga saudara yang membuat kuasa hukum menyebut Peggy Setiawan ini berhak begitu ya untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Di antaranya adalah karena memang pertama, karena memang Peggy Setiawan ini merupakan tulang punggung keluarga. Lalu juga Peggy Setiawan dinilai selama ini kooperatif, tidak menghindar begitu dan juga tidak menghilangkan barang bukti. Jadi tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan adalah pihaknya ini akan kemudian mengajukan penangguhan penahanan dengan kemudian kuasa hukum dan juga keluarganya yang menjadi jaminan. Selain itu terkait pengajuan atau permintaan salinan BAP oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ini juga dilakukan karena memang akan ada kemudian permintaan perlindungan hukum dari kuasa hukum Peggy Setiawan kepada sejumlah instansi seperti Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kompolnas, Polri, lalu juga DPR RI untuk perlindungan hukum gitu ya bagi kliennya Peggy Setiawan dan BAP ini kemudian dirasa penting untuk menjadi dasar atas permintaan permohonan perlindungan hukum tersebut. Selain itu yang juga menjadi dasar dari dimintanya salinan BAP oleh penyidik atau oleh kuasa hukum begitu ya, Ivo dan juga saudara, ini adalah terkait adanya sejumlah kejanggalan yang dinilai oleh kuasa hukum atas penetapan Peggy Setiawan menjadi tersangka. Permintaan salinan BAP ini sebetulnya sudah diminta sejak Rabu tanggal 29 Mei yang lalu, namun berselang seminggu hingga saat ini memang pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini masih belum mendapatkan salinan BAP tersebut. Ini menjadi penting Ivo dan juga saudara karena akan ada sejumlah hal yang memang biasanya ini berdasarkan SOP ini harus kemudian dianalisa oleh kemudian kuasa hukum dari tersangka pada saat hasil penetapan tersangka ini sudah kemudian ditetapkan oleh pihak kepolisian. Bukti-bukti yang kemudian mengarah
bagaimana Peggy Setiawan ini melakukan tindak kriminal ini yang nanti akan dicari di BAP oleh kuasa hukum Ivo dan juga saudara, karena kita tahu bersama bahwa di BAP itu biasanya memang terpampang jelas ya bagaimana kemudian kronologi dan juga peranan dari tersangka atas suatu kasus. Inilah yang kemudian akan diminta oleh kuasa hukum, dan nanti jika kemudian hari ini tim penyidik tidak bisa memberikan salinan BAP tersebut kepada kuasa hukum dari Peggy Setiawan, maka pihaknya menyebut ini akan mencabut keterangan dari BAP sehingga penyidikan ini harus dilakukan dari nol atau kembali dari awal. Ivo. Sejak saat kasus ini dibuka kembali, berarti ada berapa semua jumlah saksi yang telah diperiksa polisi? Hingga saat ini penyidikan ini sudah memeriksa sebanyak 9 saksi, baik itu yang dilakukan di Polresta Cirebon maupun di Polda Jabar. Ke-9 saksi tersebut ini dari mulai Linda, teman dari Vina, lalu juga Luciana, adik dari Peggy Setiawan, ada Robi, adik dari Peggy Setiawan, Yadi, yang juga merupakan teman dari Peggy Setiawan, Liga yang kemarin ini baru saja diperiksa, Liga Akbar sebagai saksi kunci begitu ya. Yang disebutkan ini adalah teman dekat dari Vina dan juga Eki. Ada Saka Tatal, mantan terpidana kasus ini yang kemudian diperiksa terkait kemudian kesaksiannya mengenai pada saat dirinya ini dimintai keterangan pada saat pihak penyidik ini mencari Peggy alias Perong yang saat itu masih menjadi buron dalam kasus ini, Ivo. Baik, jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Vida, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.